Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku sekalian. Di momentum Idul Adha, atau orang Madura bilang riyajah. Riyajah itu dari kata areh dan rajah, jadi hari raya. Saya akan mengulas tentang kelompok yang paling ditakuti oleh penjajahan Eropa, mulai dari VOC, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Belanda lagi. Dua kelompok dalam Islam tersebut adalah kelompok tarekat atau tarekah, sebagaimana sering saya ulas, kemudian kelompok haji. Nah, orang Betawi menyebut Idul Adha ini dengan istilah lebaran haji. Mungkin sebagian wilayah seperti itu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika wilayah Indonesia sebagian besar dikuasai oleh Belanda, maka otomatis transportasi menuju beberapa daerah, terutama ke luar negeri seperti ke Jeddah atau ke Mekah, itu menggunakan kapal-kapal yang mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia atau pemerintahan kolonial tersebut. Oleh karena itu kemudian berdampak buruk bagi calon-calon jamaah haji dari wilayah-wilayah di Nusantara, khususnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, selain peningkatan dari jemaah haji, kemudian mereka mencurigai apabila jemaah haji ini ada di tanah suci, mereka akan melakukan hubungan internasional dengan sesama kaum muslim yang nanti muncul pan-islamisme. Apalagi pada saat itu Makkah Madinah berada di bawah kekuasaan Utsmani. Dari sinilah pertama mereka dari pihak kolonial ini mengkhawatirkan. Maka kemudian dihambatlah jemaah-jemaah haji ini supaya tidak bisa berangkat. Bahkan juga di masa VOC, ketika keberangkatan jemaah haji dari Nusantara itu mengikuti kapal-kapal dagang, ketika akan kembali lagi ke Nusantara, mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kapal-kapal dagang milik VOC. Walaupun ini pada akhirnya juga tidak konsisten, VOC kemudian juga memperbolehkan, kadang enggak. Nah, ini menjadi hambatan yang luar biasa bagi jemaah haji tentunya. Selain masalah transportasi, juga masalah peraturan-peraturan. Ketika sebagian wilayah di Nusantara, khususnya di Jawa ini dikuasai oleh Inggris pada 1811, Raffles juga sama, bahkan membuat peraturan dengan harus membeli paspor yang menyusahkan calon jemaah haji. Begitu seterusnya, sampai nanti ada zakat haji. Jadi orang yang berhaji harus mengeluarkan zakat. Kemudian juga ada peraturan sertifikasi. Jadi sertifikasi dari dulu sampai hari ini ada, ini haji disertifikasi karena ada peraturan untuk menggunakan gelar haji dan pakaian haji itu harus lulus tes. Jadi jemaah-jemaah haji setelah pulang itu dites. Setelah dites lulus baru boleh menggunakan gelar haji, kemudian juga menggunakan pakaian haji. Jadi dari dulu kita sudah kenal ada istilah peci haji, peci putih itu. Padahal ya itulah mungkin identifikasinya, karena pada saat itu yang menggunakan atau mengenakan serban, kemudian peci putih dan gamis adalah mereka-mereka yang pulang dari tanah suci dalam melaksanakan ibadah haji. Walaupun sebenarnya pakaian itu adalah pakaian tradisi Arab, dan itu juga menjadi bagian penting bagi pemerintahan Belanda untuk mengaturnya. Jadi nggak main-main. Peraturan-peraturan seperti itu di antara pegawai Belanda sendiri juga terjadi pertentangan. Ada juga peraturan apabila mereka sudah melaksanakan haji, dia harus minta izin untuk pergi kemana-mana di wilayah di daerah Jawa. Bayangkan, setelah orang susah payah menunaikan haji, sampai di tanah airnya dia harus memiliki paspor untuk pergi ke beberapa daerah. Walaupun ini akhirnya tidak terlaksana dengan baik. Kemudian juga ada usulan dari Holly. Holly ini terkenal sekali ya, KF Holly. Dia mengusulkan agar pegawai-pegawai pemerintahan Hindia Belanda tidak menggunakan mereka-mereka yang bergelar haji atau yang sudah melaksanakan ibadah haji. Sehingga di antara pegawai Belanda sendiri itu terjadi pertentangan. Termasuk juga yang saya katakan tadi berkenaan dengan atribut haji.
Ini akhirnya juga setelah Sunuk Horgronya lama berada di Hindia Belanda, dia juga menyampaikan aspirasinya agar tidak memberlakukan peraturan itu. Dalam kata lain, pada kali ini dia membela jemaah haji. Antara lain, Sunuk Horgronya memberikan masukan atau penjelasan terhadap pemerintah terkait dengan atribut haji. Dia menulis, pertama, pakaian haji sulit sekali didefinisikan, dan setelah dianalisis tidak ada yang tinggal kecuali serbannya. Namun tutup kepala ini sejak zaman dahulu dikenakan selain oleh para haji, oleh para pejabat pribumi dalam ibadah 2 hari raya, dan juga oleh banyak penghulu yang masih berfungsi meskipun mereka itu bukan haji. Serban juga dipakai oleh orang Arab Hadramaut yang kebanyakan belum menjalankan ibadah haji. Sunuk juga mengkritisi gelar haji yang gara-gara Belanda lah kemudian gelar haji itu menjadi sakral, kurang lebih seperti itu yang disampaikan Sunuk Horgronya. Dia menghendaki ya dibuat biasa sajalah. Intinya sahabat-sahabatku sekalian, betapa susahnya di dalam menjalankan ibadah haji di masa pemerintahan kolonial Belanda, termasuk juga dalam pemerintahan Inggris pada saat itu. Namun demikian, semangat kaum muslimin di Nusantara tidak terpatahkan dengan berbagai macam aturan itu. Sudah jalannya jauh, naik kapalnya susah, penuh dengan peraturan, tetapi semangat keislaman untuk menjalankan rukun Islam yang kelima tidak pernah padam. Itulah hebatnya kaum muslimin di Indonesia. Bahkan dari data-data yang dibuat oleh Belanda, catatan resmi Belanda menunjukkan betapa banyaknya jamaah haji asal dari Nusantara. Di catatan resmi ini dihitung dari 1879 itu jemaah haji dari Indonesia sudah 5.331. Kemudian tidak pernah sepi setiap tahunnya. Ini juga sangat banyak pada tahun 1896. 11.788 dari Nusantara, dari Hindia ya, dari Hindia Belanda. Artinya wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda pada saat itu. Sementara total jemaah haji di seluruh dunia itu 62.726. Dari Indonesia 11.788. Ini berapa persen? Sangat luar biasa. Kemudian juga pernah menduduki yang sangat luar biasa pada tahun 1924 ya. Jemaah haji di seluruh dunia tercatat 91.786. 39.800-nya itu dari Indonesia. Sangat luar biasa. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, tekad bulat kaum muslimin di Indonesia itu tidak bisa diragukan lagi. Dari dulu hingga kini tentunya untuk menjalankan ibadah apapun akan dilakukan, termasuk di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kecuali itu, ibadah haji menjadi satu sisi yang ditakuti oleh kaum kolonialis, oleh para penjajah Eropa tersebut. Demikian sekilas tentang perjalanan haji pada era kolonial Belanda dan Inggris. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita terkait dengan perjuangan orang tua kita di dalam melaksanakan ibadah sebagai kaum muslimin dan juga sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia artinya mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji kemudian turut pula di dalam perjuangan menegakkan kebenaran, yang diantara mereka juga bergabung dengan tarekat-tarekat. Dari sinilah yang menjadi ketakutan bagi Belanda, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghambat jemaah haji dari Indonesia, tetapi sekalipun tidak pernah berhasil. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.